Untuk itu dengan senang hati, terima kasih sekali Pak Bagus sudah bisa hadir. Monggo waktu Bapak untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mencoba menyampaikan dari sisi ilmu psikologi ya, dinamika perilaku manusia ini, dan nanti coba kita uraikan apakah kita bisa melakukan intervensi ya di situ. Jadi pertanyaan besarnya mengapa orang kaya korupsi ya. Nah, sebelum kita bisa menjelaskan, kita perlu tahu dulu bagaimana sih manusia itu berperilaku secara umum, karena manusia ini makhluk yang tak terduga ya, dan kalau bahasa Jawanya itu kadang esok dele sore tempe ya, jadi sehari aja bisa berubah. Kenapa bisa begitu dan apa yang bisa kita andalkan supaya perubahan itu tidak menembus batas moralitas dan juga tadi kriminalitas ya. Tapi bahwa manusia selalu berubah itu ya memang sifatnya seperti itu. Cuman kita perlu memperkuat sisi tiang-tiang atau fondasi apa yang harus kita perkuat nanti supaya berubahnya itu masih di jalan yang lurus lah begitu. Nah, saya akan menggambarkan ini satu bagan yang mencerminkan dinamika perilaku manusia secara umum ya. Nah, ini kita lihat di sini bagannya ini memang agak rumit ya. Tapi ini memang selalu berdinamika sedemikian rupa ya, sehingga perilaku manusia itu memang tidak bisa 100% diprediksi. Pertama ya, kalau dari urutan kronologisnya lah kurang begitu, ini kan bermula dari apa yang disebut belief system ya dan persepsi. Jadi manusia itu tapi ini juga sebetulnya bukan dari lahir, ini terbentuk oleh lingkungan juga. Jadi ini sudah dipotong siklusnya ya. Kita mulai yang paling mendasar yang nggak kelihatan, yang orang lain tidak bisa melihat, itu adalah belief system dan persepsi. Jadi setiap manusia itu punya keyakinan tentang hidup, keyakinan tentang kebahagiaan, keyakinan akan baik dan buruk ya, benar dan salah, itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Nah, itu lalu membentuk persepsi tentang kalau saya melakukan ini itu baik atau enggak ya, buruk atau enggak ya, masalah atau enggak ya, atau kira-kira kalau saya melakukan ini tuh nanti dampaknya seperti apa gitu ya. Ini semua berkecamuk dalam benak seorang individu ya. Nah, lalu itu semua akan mengkristal menjadi values ya. Values itu artinya sistem nilai, tata nilai. Itu values itu pilihan dia sebetulnya, pilihan individu ini. Saya yang penting bagi saya itu apa sih gitu? Yang penting apa? Yang penting misalnya selamat misalnya gitu ya. Sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah sluman-slumun selamat. Jadi apapun situasinya dia pokoknya cari selamat aja. Kalau perlu ya ngomongnya nggak usah konsisten, tapi yang penting selamat ya. Kemarin ngomong A, besok ngomong B, ya tergantung situasinya nanti siapa yang dihadapi dan siapa yang lebih kuat dalam posisi itu dan sebagainya. Dia akan mencari posisi yang aman ya, yang membuat dia jadi selamat gitu. Sehingga kita bisa menyaksikan banyak orang itu berubah-ubah dan ada saja orang itu yang setiap zaman itu kok selamat terus gitu. Nah, ini yang bagi mungkin orang yang mengamati perjalanan hidupnya sering sebel ya, dulu dia begini, sekarang begini kok ya tetap selamat gitu ya. Nah, ini mungkin karena dia nilainya itu cari selamat gitu. Nah, lalu ada yang ini contoh yang sederhana saja ya. Lalu ada yang contoh itu nilainya itu yang penting benar. Nah, ini juga tidak otomatis langsung menjadi solusi, karena yang penting benar itu kadang-kadang juga kalau bahasa Jawanya itu tidak empan papan ya. Jadi dia pokoknya kemana-mana ngomong yang seharusnya begini, yang seharusnya gini, sehingga dia jadi bisa terasing ya, mungkin terus jadi banyak musuhnya dan sebagainya itu ya.
Itu contoh ekstrim ya, antara yang penting selamat dan yang penting benar. Nah, benar pun itu juga lalu berakar pada satu belief system dan persepsi yang bisa jadi subjektif, sehingga kebenaran itu tidak bisa dihaki oleh satu orang ya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun harusnya. Tapi begitu dia bicara tentang kebenaran kok ditolak, itu berarti ada unsur-unsur subjektif, yaitu munculnya dari belief dan persepsi di sini yang bisa saja kurang lengkap, mungkin kurang sesuai dengan zamannya dan sebagainya, tidak sesuai secara budaya dan sebagainya, itu bisa juga menyebabkannya jadi tidak selalu ditangkap dengan benar oleh orang lain. Nah, values ini nanti yang akan membentuk sikap. Sikap ini ya evaluasi terhadap apa yang akan dilakukan ya, evaluasi terhadap jabatannya ya, penilaian dia terhadap kedudukan, penilaian dia terhadap materi, barang, lalu kewenangan dan sebagainya, itu adalah sikap dia. Jadi dia bagaimana sih mensikapi hal-hal tersebut. Nah, kalau sikap ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang memang sudah kurang benar begitu ya, kurang lurus gitu ya, ini nanti sikapnya juga akan tidak bisa diandalkan gitu. Nah, baru muncul ke perilaku. Tapi perilaku ini juga ada unsur ability ya, yang dari sisi yang lain. Jadi kemampuan dia, kalau dalam masalah jabatan ya kewenangan dia, kekuasaan dia, kesempatan dia dan sebagainya, itu juga nanti akan berpengaruh ya dalam berperilaku. Nah, yang unfortunately ya, sialnya gitu ya, ketika itu berputar terus ya antara belief system, persepsi, value, sikap dan perilaku, itu lalu akan menjadi kepribadian atau personality. Sehingga itu tadi ada orang yang berbakat korupsi, itu mungkin juga ada. Jadi karena ini sudah menjadi kepribadiannya. Jadi saya dulu waktu mahasiswa ya, itu dengar-dengar ya bahwa teman-teman yang aktivis mahasiswa itu waktu jadi mahasiswa sudah tahu tuh seluk-beluk korupsi itu, misalnya buat kegiatan mahasiswa itu gimana caranya membuat anggaran, bagaimana melaporkannya, bagaimana memanfaatkannya, itu ya sudah seperti koruptor begitu. Itu baru mahasiswa ya, waktu KKN dan sebagainya itu ada beberapa orang yang memang kepribadiannya itu sudah seperti itu. Dan itu juga susah sekali untuk kita langsung salahkan dia sendiri, karena pembentukan kepribadian itu biasanya berinteraksi dengan lingkungan juga ya. Sehingga ini kepribadian kemudian perilaku itu saling berpengaruh. Perilaku itu akan membentuk kepribadian itu nantinya akan mendorong perilaku tertentu ya, sehingga kita tidak bisa istilahnya ya hanya memperhatikan satu sisi saja, misalnya hanya perilakunya saja, terus dihukum misalnya, tapi ketika dia keluar ya kepribadiannya masih sama, ya tetap korupsi lagi gitu. Apalagi kalau dihukumnya itu tidak sampai membuatnya rugi, seperti kata Pak Bibit tadi ya, bahwa sistem hukum kita itu belum membuat koruptor itu rugi. Jadi korupsinya misalnya 300 miliar gitu ya, dia di penjara 5 tahun, ya habisnya paling cuma 5 miliar. Wah, itu sudah masih untung. Jadi keluar itu masih untung. Jadi dia mungkin di penjara ya senyum-senyum aja. Ini ya biayalah gitu ya, biaya istilahnya kos untuk jadi orang kaya misalnya gitu. Nah, lalu masalah kaya ini juga itu ternyata juga tidak bisa kita ukur dari kacamata orang lain ya. Kaya itu sendiri kadang-kadang juga ada masuk dalam values ya. Jadi ada orang yang mengidentifikasi kebahagiaan itu dengan kekayaan ya. Ada orang yang bukan kebahagiaan tapi memiliki kecemasan akan masa depan itu kalau tidak punya ada istilah yang agak keren nih, financial freedom gitu ya. Jadi ada istilah financial freedom, itu artinya saya nggak ingin nanti hidup itu kok mengalami kesulitan finansial gitu. Jadi bukan kayanya, tetapi sebanyak mungkin uang itu
sampai saya tidak khawatir lagi akan kehabisan uang, nah, gitu. Jadi semacam gitu. Makanya banyak sekali orang kaya sekali itu tetap bahasa Jawanya itu tetap dermis gitu ya, tetap cari uang, terus cari kesempatan terus ya, nggak pernah cukup. Karena dia merasa takut ya nanti kalau dia tidak punya uang itu menderita gitu. Nah, sebaliknya ada orang yang hedonistik itu kaitannya lah values tadi ya. Dia merasa kalau tidak kaya itu nggak bahagia. Jadi apapun dia korbankan untuk supaya kaya ya. Ini juga bukan hanya dalam kasus korupsi, termasuk juga misalnya prostitusi online itu ya. Bagaimana artis-artis yang itu public figure kok mau melakukan itu, tapi bayarannya mahal gitu ya. Jadi bayaran mahal itu lebih diagung-agungkan daripada rusaknya reputasi atau kehormatan. Nggak penting kehormatan itu, yang penting kaya. Karena dia merasa kalau tidak kaya nggak bisa eksis. Nah, gitu. Jadi ada dinamika value system, persepsi, belief system yang terkait dengan harta begitu ya. Nah, ini dinamikanya. Nah, tentu saja ini bukan hanya dinamika tentang orang yang korupsi ya, bukan hanya dinamika tentang orang yang berbuat kriminal atau kemaksiatan ya, tapi ini juga kalau kita memiliki belief system yang benar ya, kita misalnya berorientasi pada akhirat misalnya. Itu kan satu hal yang sangat fundamental. Karena apa? Karena kita ketika berorientasi pada akhirat itu, kekayaan itu tidak ada tidak akan menggoda kita, karena akhirat itu nggak ada kaitannya dengan kekayaan misalnya gitu ya. Itu kan value system juga. Dan ini menariknya itu malah diekspresikan oleh orang-orang terkenal ya, seperti misalnya Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu kan ya orang kaya juga, tapi dia bukan orang yang mencari kekayaan. Dia justru dalam pidatonya di Stanford yang terkenal itu mengingatkan kita akan kematian. Nah, ini unik ya. Jadi Steve Jobs itu salah satu pesannya, dia itu waktu membangun Apple itu gaji cuma $1, tapi dia punya share ya, share itu saham di situ, sehingga kekayaannya itu tumbuh bersama majunya perusahaan. Dia tidak kaya karena digaji besar. Sebagai CEO itu gajinya cuma $1 gitu. Artinya dia memang betul-betul melihat hidup ini bukan untuk mencari kekayaan, tapi kekayaan itu ya tetap dia miliki karena ada komitmen untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, misalnya begitu. Jadi ini saya ambil contoh yang populer aja supaya ini tidak seperti indoktrinasi begitu. Jadi ini betul-betul realistik ya. Jadi kalau orang-orang yang orientasinya atau dia menyadari bahwa hidupnya itu sebentar dan orientasinya akhirat, itu biasanya kekayaan itu tidak menjadi ambisinya atau obsesinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang lupa bahwa hidup itu cuma sebentar, dia akan sangat obses ya, dan berambisi untuk menumpuk kekayaan dan tanpa batas. Dan ini bukan masalah Indonesia juga saja, di dunia ini. Kemarin barusan saya ada diskusi gitu tentang Amerika, itu negara paling kaya di dunia, dan orang terkaya di dunia ada di sana, tapi di sana banyak rakyatnya yang kelaparan. Ini kan satu paradoks ya. Karena apa? Karena yang kaya tidak pernah rela untuk kehilangan hartanya. Sementara kalau dari statistik ya, studi tentang charity ya, charity itu kedermawanan, itu orang kaya di Amerika itu lebih pelit daripada orang yang sedang-sedang saja. Jadi orang yang sedang-sedang saja penghasilannya pas-pasan itu justru lebih dermawan daripada orang kaya di sana ya. Ini suatu contoh bahwa sebetulnya ini bukan masalah banyaknya harta, tapi masalah orientasi hidupnya ya, masalah values, masalah belief system ya. Dan juga kalau kita bicara agama, itu bukan masalah ibadah ya, bukan masalah ritual, tapi ini masalah juga keyakinannya. Apakah dia beragama itu hanya untuk bermasyarakat, sosialisasi, atau beragama itu memang betul-betul yakin akan kehidupan akhirat. Itu yang akan membedakan perilakunya. Baik, nah ini kan dinamika yang terjadi dalam diri seseorang, di dalam dirinya sendiri ya, yang internal begitu.
Nah, di samping yang internal ini sebetulnya ada pengaruh-pengaruh lingkungan dan ini berlapis-lapis pengaruhnya. Yang paling dekat itu adalah grup, jadi kelompoknya. Misalnya kalau dalam politik itu ada partai politik, itu kan kelompok ya. Sehingga atau kalau di instansi itu ya anunya korpsnya atau unitnya gitu. Saya pernah dengar ada cerita ya, itu seorang kebetulan masih saudara, dia dimusuhi oleh teman-temannya karena tidak mau terima uang yang nggak jelas gitu, sehingga dia justru dikucilkan, sehingga orang itu kalau tidak kuat pribadinya tadi, ya ngapain semua orang juga enggak dapat uang, kenapa saya harus nolak kan gitu. Kan nolak itu kan malah rugi. Secara sosial nanti dia dikucilkan, terus malah orang menjauh dari dia dan tentu saja nanti akan berdampak pada karirnya dan sebagainya. Nah, itu tekanan kelompok ya, group force. Nah, itu akan berinteraksi dengan internal force itu yang tadi yang gambaran sebelumnya tadi disebut internal force, tapi ini ada group force, lalu ada socio structural force. Ini yang sifatnya sistemik ya. Jadi ini misalnya sistem hukum yang tadi ya, hukuman bagi korupsi korupsi 2 juta dengan korupsi 200 miliar itu hukumannya paling beda setahun 2 tahun misalnya gitu kan. Jadi ya lebih baik korupsi banyak, kalau sedikit itu rugi, kan gitu logikanya ya. Nah, jadi sistem itu juga akan membentuk pola pikir, membentuk values tadi, membentuk sikap ya. Walaupun sebetulnya belief system, kalau belief systemnya itu lurus, maka sikap dan godaan itu tidak akan menggoyahkannya begitu, baik dari kelompok maupun dari lingkungan. Kemudian ada juga yang natural force ya. Natural itu pengaruh lingkungan alam, lingkungan fisik, environment ya. Jadi misalnya kalau istilahnya kalau di daerah minus ya, itu kan memang ini tidak hanya masalah korupsi ya, tapi bagaimana seseorang itu berperilaku ketika saya ambil contoh Jerman aja lah biar aman ya. Jerman Timur dengan Jerman Barat itu budayanya berbeda karena Jerman Timur itu sistemnya kan komunis, kemudian lingkungan kehidupannya waktu itu kan serba minimalis, sehingga mereka itu lebih kolektif ya. Jadi dengan tetangga itu saling berbagi bumbu dapur dan sebagainya itu terjadi. Tapi begitu dijadikan satu, budayanya yang dominan Jerman Barat, mereka jadi individualis. Padahal sama-sama orang Jerman. Kenapa sama Jerman? Karena kalau kita ambil Indonesia versus Amerika kan sudah jelas beda. Ini sama-sama orang Jerman tuh bisa seperti itu ketika secara lingkungan lebih luas ya, kehidupan itu juga mendorong orang untuk berperilaku tertentu. Nah, kalau di dalam masalah korupsi ini sistem sosiostruktural itu juga terkait dengan kondisi yang lebih luas, yaitu kehidupan kita ini masih gap-nya masih besar ya. Orang itu bekerja membanting tulang itu belum tentu cukup ya. Tapi begitu dia menjabat tiba-tiba bisa jadi kaya gitu. Sehingga membentuk satu belief system bahwa ya kalau kita menjabat atau mencalonkan diri jadi anggota DPR itu yang terbayang kaya gitu. Bukan mengabdi pada rakyat, enggak, karena dia misalnya bekerja sebagai petani misalnya, masih enggak pernah udah membanting tulang dan sebagainya, tidak pernah makmur gitu loh. Bekerja menjadi sebagai buruh misalnya, itu juga gajinya juga segitu-segitu aja. UMR itu ya hanya cukup untuk hidup makan sebulan, apalagi keluarga besar gitu. Sehingga ketika mereka naik ke derajat sosial lebih tinggi, mereka melihat ini kesempatan untuk memperkaya diri sendiri gitu. Nah, itulah yang lalu menimbulkan perilaku tadi dan benteng dari dinamika internal tadi lalu jebol ya, sehingga ya sudah yang penting saya hidup gitu menjalani seperti yang lain gitu. Ini dinamika perilakunya bisa seperti itu kalau lingkungan tidak kita ubah. Nah, lalu lebih dalam lagi, ini terakhir ya, ini ada satu teori yang mungkin bisa menjelaskan secara lebih simpel ya, bahwa sebetulnya segala sesuatu tadi, terutama belief system tadi, itu terkait dengan
apa ya, bahasa Jawanya itu sesembahannya apa gitu, yang disembah itu apa. Banyak orang ya, semua orang ngaku menyembah Tuhan ya, menyembah Allah ya. Tapi sebetulnya antara dirinya dengan Allah itu ada sekat ya, ada apa jalur begitu. Bisa aja dia mengaku menyembah Allah, tapi sebetulnya dia menyembah dirinya sendiri atau mementingkan dirinya sendiri gitu. Atau dia mengaku menyembah Allah, tapi sebetulnya dia ya melihat yang penting dalam hidup ini mengumpulkan materi. Atau dia merasa apa dengan dia mengabdi pada orang lain, maka itu sudah menjadi satu bentuk peribadatannya begitu. Sehingga ini kaitannya dengan istilahnya anchor ya. Anchor itu tautan hati ya, tambatan hatinya itu apa? Itu ada 4 macam, tapi semuanya diaku itu kaitannya dengan keyakinannya gitu. Nah, yang paling tinggi itu adalah hikmah. Ini adalah hikmah itu yang mestinya nanti akan bisa betul-betul sampai kepada menyembah Tuhan yang sebenarnya gitu. Makanya kalau dalam Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, itu sebenarnya Bapak bangsa kita itu sudah memberikan pesan supaya kita itu orientasinya pada hikmah, bukan pada kekayaan, bukan pada jabatan, bukan pada suara terbanyak ya. Suara terbanyak itu artinya kan kompromi. Tapi hikmah. Nah, hikmah ini memang membutuhkan ilmu ya, sehingga tidak bisa otomatis. Itu harus dibangun dari bawah. Makanya misi dari negara kita itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga banyak kritik tentang sistem demokrasi di Indonesia ini. Kenapa carut marut? Karena masyarakatnya belum cukup cerdas ketika dibandingkan dengan misalnya sistem demokrasi di Amerika misalnya. Walaupun Amerika pun banyak dikritik ya, karena kemarin kok bisa Donald Trump yang terpilih, itu banyak yang merasa demokrasi sudah gagal misalnya gitu ya, karena ada intervensi-intervensi dari pihak asing. Tapi paling tidak secara umum demokrasi di Amerika itu lebih bisa sustainable, dan juga bisa sistem kontrolnya jalan. Karena apa? Karena sudah cerdas masyarakatnya. Nah, ini makanya untuk mencapai hikmah ini dibutuhkan masyarakat yang cerdas. Jadi ini saya sangat senang sekali ada sekolah ini ya, sekolah kader bangsa ini insya Allah ya, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa mencerdaskan, sehingga kalau rakyatnya cerdas, maka mereka akan cenderung kepada mencari hikmah ya, bukan mencari kepentingan pribadi atau hanya menyenangkan orang tertentu atau hanya mencari materi ya. Jadi hikmah ini tidak terkait dengan gelar ya, misalnya bisa aja profesor gitu gelarnya, tapi dia tidak mengandalkan hikmah, dia tetap mengandalkan kebanggaan dirinya misalnya gitu ya, atau materi bisa juga. Jadi hikmah ini sesuatu yang ada di dalam ya, bukan dari nampak luar. Dan ini bisa berubah. Nah, ini ilustrasi tadi yang saya katakan di awal bahwa manusia itu berubah. Mungkin ketika suatu saat dia memang strukturnya seperti ini adalah struktur yang ideal, tapi bisa aja dia goyah ya. Goyahnya ini karena mungkin pengaruh lingkungan tadi, tekanan dari lingkungan, tekanan dari struktur sosial ya, dan kehidupan secara umum, sehingga suatu saat dia bisa menceng seperti ini ya. Tadinya dia sudah idealis waktu mahasiswa misalnya ya, dia memperjuangkan keadilan dan sebagainya, begitu jadi pejabat kok semua orang kayak gitu. Makanya dia lalu berorientasi pada dirinya sendiri juga. Ya, kalau gitu saya cari selamat juga. Semua orang di sini cari selamat soalnya gitu kan. Atau seperti ini ya, ketika dia mengandalkan orang tertentu ya, dia pokoknya mengikuti saja kata orang itu, ini juga akan bisa membuat dia tersesat, karena dia bisa aja yang dia ikuti itu seorang yang koruptor gitu ya, sehingga dia ya mengabdi padanya itu merasa bukan saya kok yang nyuruh dia, kok saya kan cuma ikut-ikutan misalnya gitu ya. Ini adalah sikapnya. Nah, yang paling parah adalah yang materi yang dia jadikan sesembahan ini, ketika itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa bagi dia memang hidup ini ya untuk mengumpulkan materi, dan materi itu yang akan menjamin kebahagiaan, menjamin keselamatan, yang mencegah kita dari penderitaan, itu adalah materi. Ini adalah orang yang sangat rawan korupsi tadi. Sehingga ini sebagai program, kalau nanti akan dilaksanakan program, maka kita dengan kerangka ini harus mengarahkan supaya struktur anchor ini, anchor itu tambatan hati ini, kita kembalikan ke hikmah. Bagaimana? Jadi bukan lagi pada
diri sendiri, orang lain, atau ke materi, tapi ke hikmah. Nah, secara simpelnya itu ya diingatkan bahwa hidup di dunia ini sementara nanti yang langgeng di akhirat itu. Tapi itu tidak mudah ya. Banyak orang yang merasa akhirat itu jauh, itu kan urusan nanti kalau sudah tua dan sebagainya gitu ya. Iya, iya, iya. Itu yang susahnya di situ. Anak muda itu mungkin merasa masih mau bertualang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin bisa kita pahami secara psikologis. Kalau disimpulkan, pertama bahwa manusia itu selalu berubah karena dia punya keinginan, kehendak, angan-angan dan sebagainya. Yang kedua, supaya mereka itu ya berubah itu kan wajar ya bagi manusia ya. Tapi bagaimana supaya mereka tetap ada di jalur yang tidak melanggar hukum, melanggar moralitas dan sebagainya. Nah, kita bisa menanamkan ini ya, struktur anchor ini, supaya kalaupun dia goyah itu dia lalu sadar, oh, saya akan kembali ke sini lagi. Tidak harus terjebak kepada struktur yang jumpalitan tadi gitu. Itu mungkin prinsip dari secara psikologis, tapi tentu saja ini sudah sangat saya sederhanakan karena dalam desain intervensi maupun bagaimana kita bisa meneliti itu tentu banyak hal yang harus kita pikirkan lebih jauh dan lebih mendalam. Demikian saya kira, terima kasih.